Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke konsep dasar eksponen, ya. Dari contoh pada slide sebelumnya itu tentang membelah diri, ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar eksponen. Ada dua yang akan kita bahas, yaitu pengertian eksponen dan sifat-sifat eksponen. Nah, materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di kelas 9 waktu SMP ataupun MTS. Yang pertama, pengertian eksponen. Eksponen atau pangkat adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang. Secara umum, bilangan eksponen dapat didefinisikan sebagai berikut. Misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif, notasi A pangkat N dibaca A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan dapat ditulis, nah ini A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai dengan dikalikan A atau sebanyak N faktor, dengan A adalah basis bilangan atau bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Lanjut ke sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat yang bisa kamu ketahui dalam memahami eksponen, di antaranya A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Contoh, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3. Jadi pangkatnya ditambahkan. Di sini syaratnya basisnya harus sama. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 5. A pangkat M, sifat yang kedua, dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurangi. Contoh, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kalikan N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Contoh, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka sama dengan 4 pangkat 2 dikalikan 3, sama dengan 4 pangkat 6. Sifat yang keempat, A dikalikan B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Contoh, 3 kali 5 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Jadi di sini basisnya berbeda, tetapi pangkatnya sama. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini rumusnya, A dibagi B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh, 5 per 3 dipangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Jadi masing-masing dipangkatkan semua. Sifat selanjutnya, pada sifat ini jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu sebaliknya, jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Kita lihat rumus dan contohnya ya. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Contoh, 1 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat negatif 6. Nah, kalau sebaliknya, misalkan 1 per di sini, kalau ini kan kebetulan tandanya pangkatnya positif, kalau kita ganti misalkan di sini 1 per 4 pangkat negatif 6, maka bilangan bulat positifnya menjadi di sini, kalau di sininya negatif, 4 pangkatnya 6, maka di sininya jadinya positif, yaitu 4 pangkat 6. Karena di sini tadi 1 per 4 pangkat negatif 6. Pada sifat selanjutnya, kamu bisa lihat, terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, ketika diubah jadi eksponen, akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang, dengan syarat nilai N harus lebih besar atau sama dengan 2. Kita lihat rumus dan contohnya ya. Nah, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi N. Jadi di sini nanti M yang di dalam akar, M itu nanti jadi pembilang,
Kalau N yang di luar akar, itu nanti akan jadi penyebut. Contoh, akar pangkat akar 3, ya, akar pangkat 4 dari 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 per 4. Karena 6 berada di dalam akar, jadinya di sini 6 per 4, 4 yang di luar akar ya. Nah, ini jadinya akarnya menjadi 3 pangkat 6 per 4. Ini disebut pangkat pecahan ya. Sifat selanjutnya, nah, A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat yang satu ini syaratnya nilai A tidak boleh sama dengan 0 ya, karena kalau A sama dengan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. Semua bilangan variabel atau apapun yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Kenapa? Pembuktiannya, misalkan 2 pangkat 0 sama dengan, nah di sini kita cari ya 2 pangkat 0. Nah, kenapa hasilnya sama dengan 1? Nah, ini buktinya. Contoh, 2 pangkat 0 itu kan kita bisa memperoleh dari 2 pangkat 4 kurangi 4 atau 1 dikurangi 1 gitu ya. Nah, di sini Ibu ambil contoh, saya ambil contoh 2 pangkat 3 min 3 sama dengan 2 pangkat 3, karena ini pengurangan, otomatis kalau eksponen kita jadikan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, 8 bagi 8 sama dengan 1. Contoh lain, N pangkat 0. Nah, di sini Ibu ambil contoh 6 kurangi 6 deh. Nah, N pangkat 6 dibagi N pangkat 6. Nah, karena ininya sama, jadi hasilnya maka 1. Jadi, kesimpulannya, setiap angka atau apapun yang dipangkatkan 0, itu pasti hasilnya 1. Jadi, berapapun bilangan ataupun variabel dipangkatkan 0, pasti hasilnya 1. Kalau dijabarkan seperti di atas, terserah. Mau pangkat berapapun, asalkan jika dikurangi hasilnya tetap 0. Nah, jadi di sininya terserah mau berapapun, pokoknya hasilnya 0 ya. Nah, nanti di sini pasti berapapun bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam konsep dasar eksponen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.